Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli ay an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan kebaikan kemuliaan, Allah takdirkan kita bertemu, berjumpa hati, bertatap wajah dan menyatukan jiwa menggapai cinta ilahi. Semoga Allah ridho. Amin. Mana aminnya? Semoga Allah mentakdirkan kita bertemu lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah mengantarkan orang-orang bertakwa ke dalam surga bersama-sama, berombongan. Amin ya wahai Rabbal. Nanti bersama saya ya Bu. Bersama aku mau? Alhamdulillah. Bapak siap? Mari bersama-sama insyaallah. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang insyaallah nanti semua mendapat syafaat, mendapat tempat yang paling nikmat, yakni al-jannat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda semuanya? Ibunya masih cakep, ingat jawabannya alhamdulillah. Bapak ikut alhamdulillah. Semua pertanyaan jawabnya alhamdulillah. Apa kabar ayah bunda? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Banyak duit? Bapak banyak anak? Banyak istri? Alhamdulillah. Provokasi ya. Banyak istri, kenikmatan keindahannya. Bukan jumlahnya, tapi banyak nikmatnya. Banyak indahnya. Banyak Alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Selalu saya sampaikan di awal-awal. Kata Rasulullah, khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Yang semangat dong. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Siapkan diri semua keadaan alhamdulillah. Surah Al-Kahfi ayat yang pertama, kata pertama setelah bismillah adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, alhamdulillah hafal. Kalau sampai 10 ayat nanti termasuk yang Allah akan jaga dari Dajjal. Hafal ya? Insyaallah. Sampai id awal fityatul al-kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana. Masya Allah, surga semuanya, surga semuanya. Bapak Ibu, mendapat jabatan itu musibah apa anugerah? Mendapat suami yang ganteng kayak suami ibu musibah apa anugerah?
mendapat suami yang kaya raya, musibah apa anugerah? Alhamdulillah. Semua kebaikan, semua keburukan, semua yang terjadi anugerah. Bisa juga dia sebagai fitnah, bisa juga sebagai musibah atau ujian. Tapi juga bisa sebagai azab bagi orang di luar yang beriman. Jadi kalau orang beriman diuji Allah dengan musibah. Orang yang lain namanya azab. Bedanya sedikit saja. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika apa namanya ya? Kalau orang sekarang mah dilantik. Umar berkata, wahai Abu Bakar, saya apa yang namanya ya? Hah? Saya, aduh kok lupa. Astagfirullahaladzim. Udahlah, nanti mudah-mudahan ingat. Saya akui, tetapkan bahwa engkau sebagai khalifah setelah Rasulullah. Maka ucapannya bukan alhamdulillah, tapi ucapannya inna lillah. Musibah apa berkah? Musibah apa anugerah? Lalu sahabat Umar, Utsman, Ali, yang lain ikut membaiat, ketemu. Di baiat itu ditetapkan, diakui dan kemudian jadi. Itu namanya baiat atau mengakui Abu Bakar sebagai khalifah. Lalu apa ucapan pertama kali? Jika saya lurus, benar, baik, ikuti saya. Apa Bu? Kalau lurus, benar, baik, ikuti. Jika saya keliru, saya bengkok, saya salah, tegakkan, tegur, perbaiki saya. Itu Abu Bakar. Bu, At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Bapaknya kurang semangat nih. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Masya Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah wallahu bikulli syai'in alim. Masya Allah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali terjadi dengan izin Allah. Jangan ngomong buruk karena itu terjadi izin. Maka puji Allah, alhamdulillah, ya Allah, untung cuma jatuh. Ya Allah, untung cuma kaki yang putus. Coba kalau badannya mati. Selalu ucapkan alhamdulillah, balu istirja. Kalau dia ngomong begitu, dia yakin bahwa ini perbuatan Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hikmah yang pertama, kalau dia mengatakan yakin bahwa ini adalah izin Allah terjadi, bukan karena kesalahan pribadi saya semata-mata, Allah izinkan terjadi, yahdi qalbah, Allah beri petunjuk pada hatinya. Alhamdulillah ya Allah, saya jatuh lalu luka, pasti punya makna ini. Oh, aku udah lama gak berkunjung ke tangga saya, warung, saya harus beli tensoplas. Ternyata udah lama gak sedekah tetangganya yang warung. Tengoklah dia, Mas ada Hansaplas? Ada Bu, berapa? 10. Lukanya lumayan panjang nih, beli. Tuh, terus ternyata masih senut-senut. Udah lama enggak apotik, datanglah dia beri neuralgin untuk menghilangkan rasa sakit, nyeri. Kok masih sakit juga? Makin senut-senut. Oh, ternyata datang ke dokter. Dokter udah lama gak dikunjungi. Sedekah sama dokter. Berapa Dok?
50.000. Masya Allah dok, ternyata ini hikmahnya dok. Saya harus silaturahmi ke dokter gara-gara saya kesandung di Sunda Kelapa. Dan sekarang saya ke apotek, mana dok ininya? Beli antibiotik, diminum 3 hari sembuh. Alhamdulillah. Ternyata tuh Allah nyuruh kamu sedekah, nyuruh silaturahmi, datang ke orang tua udah lama gak sedekah. Hikmahnya luar biasa. Yahdi kolbah, sehingga Allah kasih petunjuk hatinya. Oh. Sekarang baru tahu ternyata di balik semua itu hikmahnya sangat besar. Sekarang saya kasih tahu musibahnya apa aja. Surah Al-Baqarah 155. Apa aja ya? Wih, udah tahu aja dia. Banyak ya, ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in min khauf. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Pertama, Allah kasih rasa takut. Takut nanti anaknya nggak bisa sekolah, takut nggak kuliah, takut nggak punya calon suami. Ternyata ketakutan terjadi. Sekarang udah umur 35 tahun belum ada jodohnya. Ada? Datang orangnya? Yang mana? Ternyata dulu rasa takut. Nggak usah takut, pasti ada jodohnya. Surah Adz-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang semangat kenceng anaknya cepet jodoh. Ayo dong. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Masya Allah. Dan tiap sesuatu Allah ciptakan pasangannya agar kamu menggunakan pikiran. Jadi percayalah ada jodoh. Cuman karena orang tuanya kamu jangan nikah kalau belum sukses. Kamu jangan nikah kalau belum kerjaan, belum punya gaji. Tolong sekarang diganti ucapan itu. Menikahlah kalau kamu sudah cukup umur. Hei perempuan, anakku perempuan, 24 kamu nikah. Hei laki-laki, 25 kamu nikah. Siap? Siap? Katakan begitu, mohon ampun pada Allah pertama. Ya Allah ampuni kami, sama-sama. Dulu kami mengultimatum pada engkau. Agar anak kami menikah kalau udah punya duit. Menikah kalau sudah mandiri. Menikah kalau sudah punya gaji. Ternyata itu salah ya Allah, maka aku mohon ampun. Dan sekarang segera berikan dia jodoh. Termasuk yang janda ngomong amin tuh. Iya, ketahuan. Amin, janda tuh. Biar dapat jodoh lagi. Ada bapaknya amin juga, berarti duda tuh. Iya. Ternyata ngomong nenek-nenek, aminin untuk cucu-cucunya. Harus bersangka baik. Yang pertama, takut. Ketakutan. Yang kedua, walju'. Kelaparan. Takut meninggalkan anak nanti nggak bisa makan. Percayalah semua makhluk sudah Allah siapkan rizkinya. Insya percayalah. Yang ketiga apa bu? Nah itu wanak minal amwal, berkurangnya harta. Percayalah setiap sedekah itu justru nambah harta. Ya. Setiap kali kita istighfar nambah duit, nambah harta. Wal anfus, kematian. Hilangnya nyawa. Takut apa enggak kita meninggal? Takut apa enggak? Takutnya apa? Takutnya matinya dalam keadaan tidak husnul khotimah, su'ul khotimah takut. Kenapa kok begitu? Kadang masih suka bagus, kadang suka buruk. Nah pas takutnya yang pas buruk. Ya bu, saya masih begitu. Doain ya bu ya, biar istiqomah berbuat baik terus. Dan kalau pernah berbuat buruk segera ditobati dan banyak istighfar, ganti dengan amal-amal yang baik. Maka Allah akan tutupi. Insya. Yang terakhir apa? Wathamarat. Wathamarat dulu pak. Wathamarat yaitu
buah-buahan yang berkurang, padi yang tidak bisa panen, dan kebun-kebun yang tidak bisa menghasilkan buah-buahan dan seterusnya, maka itu menimbulkan kekhawatiran bagi hamba. Gak usah takut kata Allah. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira pada orang yang sabar. Kenapa? Orang yang sabar ngomongnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah begitu, sekarang kita tinggal cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama di dalam surah itu juga ayat berikutnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah. Apa kata Allah? Orang yang sabar, yang ucapannya baik, sikapnya baik, perbuatannya baik, itu orang sabar. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu. Alaihim, kepada mereka. Sholawatan, mendapatkan doa ampunan. Allah yang berdoa, Allah mengampuni. Mirrabim, dari Rabb mereka. Warahmah, Allah beri kasih sayang dan cinta. Yang keempatnya, yang ketiganya, wa ulaika humul muhtadun. Lalu Allah kasih petunjuk tadi di ayat 11 Al-Taghabun itu yahdi qalbah, diberi petunjuk hatinya sehingga mendapat musibah senyum. Oke, sekarang semua yang terjadi baik dan buruk adalah baik. Katakan, semua yang Allah jadikan baik atau buruk adalah baik. Katakan. Nah, ini afirmasi ya. Ikuti sama-sama. Semua keadaan, semua yang terjadi, baik atau buruk, adalah baik. Katakan lagi. Semua keadaan, semua yang terjadi, semua kebaikan dan keburukan adalah baik. Kalau itu yang kita ucapkan, Bapak Ibu mendapatkan sholawatum mir rabbim warahmah. Yahdi qalbah wa ulaika humul muhtadun. Diberi hidayah oleh Allah dan Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah berikan kasih sayang. Alhamdulillah. Setelah tanjakan, habis gelap, setelah pelokan, itu terjadi. Maka percayalah, inna ma'al usri wa inna ma'al usri fa idza faragta. Kalau sudah selesai urusan, kerjakan yang lain. Jangan sedih terus. Suamiku mati, janda. Ditulis status janda, oi. Juga orang udah tahu emang janda. Janda emang di depan ya Bu. Bagaimanapun janda selalu di depan. Itu mah itu. Nggak mau kalah, Masya Allah. Dan kalau ibu janda itu lebih hebat daripada duda. Betul nggak Bu? Janda itu kuat dan bisa mendidik 5 anaknya. Duda dia sendiri nggak bisa ngurus. Betul nggak Bu? Ulangi, janda bisa mengurus 5 anak. Betul? Duda ngurus diri sendiri juga nggak bisa. Maka dia segera tuh Pak disuruh. Dan Ibu ini sudah disampaikan di mana-mana sama saya juga. Bu, Pak, nyuci bukan tugas Ibu, oke? Betul nggak? Masak bukan tugas Ibu, betul? Jaga anak, didik anak bukan tugas Ibu, betul? Jadi Ibu santai aja. Nggak usah nyuci, nggak usah nyetrika, nggak usah ngepel, nggak usah ngomong anak, nggak usah masak, betul? Tugas Ibu cuma 2, 1 taat pada Allah,
2 taat suami. Udah selesai. Kenapa berketawa? Taat pada Allah ibadah yang baik, betul? Cukup 4 saja Bu. Sholat fardu 5 kali bagus. Belum ada sunnahnya tuh, wajibnya aja. Puasa Ramadan belum sunnahnya. Cakep. Menjaga kehormatan, cakep. Mentaati semuanya, cakep. Masuk surga lewat pintu mana yang kau kehendaki. Alhamdulillah. Tugas ibu yang kedua adalah mentaati suami. Kalau suami bilang, "Mah, cuci." Padahal udah sering tapi lucu aja ya. "Mah, nyetrika." "Mah, masak." "Mah, antar papa ke mall." Jadi nggak usah masak, nggak usah nyuci, nggak usah nyetrika, nggak usah. Tugas ibu taat Allah, taat suami, beres. Mana ayatnya? Lihat. Surah At-Taubah, An-Nisa ayat 35. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Istri-istri yang solihah adalah yang taat kepada Allah, taat suami dan menjaga kehormatannya. Widih, dia udah nggak jaga lagi, udah kagak ada. Maaf ya Bun, saya cuma bercanda. Oke, hikmah berikutnya ada lagi enggak? Masya Allah. Wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aydikum, tadi udah. Di ujungnya wa ya'fu an katsir di ayat yang lain ya. Apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah maafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Jadi Bu, walaupun musibah itu kita undang, tapi Allah menghapus sebagian dosa, sebagian kesalahan. Makin banyak musibah, makin dihapus dosa. Maka senanglah kalau banyak musibah. Allah Karim. Emang jannah selalu di depan. Hikmah berikutnya. Bu, Pak, mau enggak bahwa setiap Allah menginginkan kebaikan Bapak Ibu itu diuji dulu. Bu, pernah dengar enggak anak-anak kuliah? Pernah dengar enggak? Kalau mau naik tingkat ngapain dulu? Anak-anak mau ke SMP kelas 6-nya ngapain? SMA mau ke SMA? Jadi ujian itu pengen ngasih tahu dan Allah pengen tahu seberapa, ya itu, seberapa tinggi kemampuannya. Diuji dulu. Surah Al-Mulk ayat kedua. Al-Mulk surah Tabarok ayat kedua. Ibu mau kemana? Hati-hati tangga. Alladzi khalaqal mauta. Ya sama-sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Yuk terjemahnya. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian. Sebelum ibu ada, mati. Enggak ada. Wal hayata, lalu ada orang tua menikah, senang-senang, berikutnya positif. Bulan berikutnya, datanglah ke muka bumi. Bapaknya mengambil lalu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata bu bidannya, kelamaan Pak. Udah adzan,
itu bayi sudah jadi. Hidup, mati, hidup ada. Di dunia 63 tahun, 70 tahun, lalu wafat, mati. Dan di alam kubur dihidupkan lagi. Kasih Allah rizki. Dapat nikmat kubur atau sisa kubur. Setelah itu nunggu hari kebangkitan. Bangkit tuh satu tiupan saja di dalam surah Yasin, satu tiupan saja itu bangkit semua di dalam kubur menuju Allah di mahsyar. Mereka tidak berpakaian sama sekali. Orang-orang yang tukang minta-minta wajahnya tinggal kerangkanya. Mereka datang yang mukanya gelap hitam banyak dosa, yang bercahaya berkilauan. Ini ahli baca Al-Quran, ahli sujud, ahli wudhu. Malam Jumat baca Al-Kahfi, 2 cahaya setiap hari malam Jumatnya atau hari Jumatnya. Masya Allah berkilauan cahayanya. Orang lain panas, dia adem. Dia takut, kita senang santai. Kenapa? Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Siapa orang yang datang man jaa bil hasanati, membawa kebaikan, membawa amal soleh, ngaji, laksanakan ilmunya, sholatnya 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan, sedekah, zakat, infak, berangkat haji punya yang mampu, terus tidak pernah bosan berbuat baik. Falahu khairum minha, maka Allah balas baginya lebih baik. Wahum, dan mereka yang bawa amal soleh tadi, min faza'i yawma idzin aminun, pada hari yang menakutkan itu, kejadian yang luar biasa, yang mengagetkan, aminun, aman, sentosa, damai. Orang-orang ketakutan, kita tenang. Bahkan satu yang lain saling menolong. Kalau dia kenal, sama-sama mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillah, 2 orang yang mencintai karena Allah. Pada hari kiamat, la dilla illa dilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dinaungi oleh Allah. Orang ketakutan, dia tenang. Orang khawatir, dia tentram. Orang kepanasan, dia adem. Wahum min faza'i yauma idzin aminun. Pada hari kejutan itu, trompet yang ditiup cukup kerasnya, gunung meletus, air naik setinggi-tingginya, gelombang naik pasang, kemudian bumi digoncangkan dengan goncangan dahsyat. Orang-orang berterbangan, tapi ayah bunda dia jalan dengan santai tenang. Allah lindungi, Allah naungi, Allah kasih aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Surah An-Naml ayat 89. Keren. Maka Bu, saya ajak, jangan bosan jadi orang baik. Ya Bu, ya Pak. Jangan berhenti jadi orang baik, ya Pak. Ianya kurang semangat, setet malaikat nih. Jangan berhenti jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan berhenti jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Lalu sekarang katakan bisa. Jadi orang baik insya Allah. Bilang bisa yang semangat. Jadi orang baik insya Allah. Allah yang bikin. Bilang bisa. Allah yang bikin. Yakin. Saya saksinya, jempol kanan ke depan bilang ya. Jempol kiri bilang ke depan bilang ya. Satukan dua-duanya ya. Kalau bertiga saya saksinya ya, ya, iya. Kurang semangat, motivasi, yuk. Jadi orang baik insya Allah bisa. Yakin? Bilang bisa, yakin? Allah yang bikin? Saya saksinya. Lah lupa. Saya saksinya. Iya, iya, iya. Gitu doang. Nanti masuk ke otak bawah sadar kita. Tahu-tahu ibu setiap ada apapun. Aku jadi orang baik. Bisa. Yakin? Bisa. Allah yang bikin? Bisa. Aku saksinya? Iya,
Iya, iya. Kata bapaknya, ibu kena kesambet apa? Kesambet daya asik, alhamdulillah. Bisa ya Bu ya? Itu Allah ciptakan mati, hidup, lalu lihat. Liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji, memberi ujian, kasih musibah, biar tahu siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang jadi juara? Kalau ucapannya alhamdulillah, dia sabar, dia tenang, hadapi dengan tentram. HHNJ, ikuti. HHNJ, hadapi, hayati, nikmati, jalani musibah apapun. HHNJ, musibah apapun. Hadapi, hayati, nikmati, jalani. Semua bisa. Musibah apapun. Lalu lanjutin. Hadapi, hayati, nikmati. Tambah aja. HHNJA. Hadapi, hayati, nikmati, jalani. Waktu aja ngomong geleng. Aja. Sama-sama. Musibah apapun hadapi dengan HHNJA. Hadapi, hayati, nikmati, jalani. Kok mau aja? Iya. Kenapa? Karena aku happy Ustadz. Kalau happy apa aja enak. Walaupun ngomong musibah tetap enak didengarnya. Bu, lapar, ketakutan, mati, hilang harta. Enak apa enggak? Makanya hati-hati hidup. Harus bagus. Itu enggak enak ngomongnya. Ngomong tentang musibah tapi santai, senyum bahagia. Maka yang muncul ada 4. Hormon, serotonin, melatonin, endorfin, human growth hormone. Segar, ceria, sehat terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Bahagia. Kok bisa bahagia? Karena aku dapat ilmu. HHNJA. Hadapi, hayati, nikmati, jalani. Enggak goyang. Kelihatannya sepele tapi demi Allah. Tanya Bu psikolog, tanya psikiater, tanya dokter, tanya Bu dokter Dahlan yang terkenal. Dokter siapa namanya? Happy. Maka hidup ini penuh nikmat. 2 menit lagi. Ya. Masya Allah. Jadi ternyata Allah pengen tahu ujian itu, Allah pengen tahu siapa yang paling baik amalnya. Ya Bu? Oke, terakhir. Terakhir. Mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ini Bu, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Ternyata Bu, hikmah terakhir Bu, banyak hikmahnya kan waktu cuma 1 jam. Pak, kalau Allah ingin mengangkat derajat ayah bunda, dikasih musibah. Dan musibah pasti bagus. Makanya husnudon bilah sikapnya. Pertama husnudon, berpikir baik. Yang kedua syukur, yang ketiga sabar, yang ketiga serahkan pada Allah, akan baik-baik saja. Sebagai penutup kisahnya adalah, Bu, ada 10.000 orang ikut tes menjadi calon astronot di NASA. Dari 30.000 itu kemudian disaring cuma 1.000, 500, 100 dan terakhir 30. Setelah 30 diperes cuma 10 orang yang jadi calon astronot di NASA. Ada orang pinter, merasa pinter, bahkan pinter banget memang di kampus sekolahnya segala macam. Tapi ternyata di 10 terakhir dia nggak diterima. Wah, kesel, stres, kacau, marah-marah. Orang tuh disalahkan.
NASA salahkan, ngetes salahkan. Ini pasti nggak benar, ini nggak salah, ini pasti ada curangan. Ternyata setelah 10 orang dididik, dilatih, jadilah astronot. Terbang pertama. 3, 2, 1, go! Baru tengok begini Bu, beduk, buam, habis binasa. Jadi debu dan 10 orang itu tidak ada bangkainya karena panas yang luar biasa, hancur. Baru dia ngerti, oh. Makanya kita yuk, 1 bersangka, 2 bersyukur. Kenapa bersyukur? Alhamdulillah saya bisa mengatasi, insya Allah bisa mengatasi. Yang kedua, sikap perbuatan ucapannya baik. Yang keempat, doa dan tawakal kepada Allah. Maka musibah justru akan membersihkan jiwa hati, mengagurkan dosa, dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu angkat derajatnya orang itu. Insya. Silakan yang mau tanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kami persilakan kepada Ibu 1, Bapak-bapak juga 1, boleh. Satu-satu dong. Iya, yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Saya Ibu dari Cempaka Putih. Siapa? Ibu Erli dari Cempaka Putih. Ibu Erli Cempaka Putih. Saya Tasil dari BSD. Ya. Umur saya 72. Alhamdulillah. Yang saya tanya sama Ustadz, apa bisa musibah yang akan menerima kita? Akan kita terima? Yang akan menerima kita. Hah? Iya, akan menimpa kita. Oh, menimpa. Ya. Seharusnya kita harus atasin. Yep. Misalnya, kita nggak boleh anak cucu kita bergaul bebas. Hati-hati dalam berdagang, Yep. biar nggak bangkrut. Itu kan kita termasuk menghalangi musibah. Bagaimana menurut Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghalangin musibah, jangan datang. Hei, musibah jangan datang. Ya. Menghindarin. Bagus. Dengan mohon perlindungan kepada, dengan sedekah dan doa. Kata Rasulullah, dengerin bunda yang baik, yang 70 tahun tapi kelihatan 40 tahun. Masya Allah. Bun. La yaradul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kemudian sedekah. Sedekah, as-sadaqatu lidaf'il bala. Bersedekah itu bisa menghindarkan bala, musibah, bencana. Jadi boleh. Dan bahkan disunahkan berdoa agar tidak terjadi bencana. Dan kalau bisa doanya bukan anak cucu, tapi se-Indonesia, sedunia. Dan itu amal yang terbaik. Kita yang kita nggak tahu betapa besarnya. Dan saya tiap Jumat mendoakan semua ampunan kepada umat muslim termasuk ibu. Saya doa begini setiap khutbah sebelum saya duduk. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibut da'wat. Wa ya qadiyal hajat. Intinya, ya Allah ampuni semua dosa orang mukmin, laki perempuan, muslimin laki perempuan yang masih hidup maupun sudah wafat. Jadi doa bisa merubah takdir. Yang tadinya itu orang mungkin masuk neraka, disiksa kubur, ternyata menyolatkan banyak. Kata Bunda Aisyah, jika seorang mayat disolatkan 40 sampai 100 orang, maka doanya tidak ditolak, berarti diterima. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 4, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, maafkan dia,
maafkan dia. Itu doanya. Dan Allah nggak tolak. Berarti mayat itu kalau banyak menyolatkan orang baik menyolatkan dan lebih 40 orang, maka Allah jadikan dia terampuni dosanya. Doa bisa merubah takdir. Maka bunda berbuat baiklah pada banyak orang. Karena dia pasti doain ibu. Nanti pulang saya, Ustadz ini sangu. Saya doain ibu panjang umur, sehat terus, bahagia. Ya, kalau malu nanti WA tanya nomor rekening. Iya, ngarep nih ya. Iya, kagak. Saya ngarepnya hanya Allah saja. Ke sini Ustadz. Enak gak Bu ceramahnya? Kasih saya hadiah dong, buka handphonenya ibu-ibu. Saya dengar ibu bapak bertanya. Iya jempol, nanti jempol subscribe ya. Semuanya buka handphonenya, kemudian buka YouTube-nya, nanti cari Dai Asik Official. Silakan Pak nanya, kemudian subscribe yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan Ustadz yang luar biasa. Izin memperkenalkan diri, saya Widodo Pak dari Bekasi. Mas Widodo Bekasi, saya kemarin ceramah di Bekasi, di BJI, dekat situ ya? Ya, lanjut. Memang di BJI Ustadz. Kalau tahu saya datang Ustadz ketika datang? ceramah. Masya Allah, kita bisa pelukan nanti. Iya, insya Allah Ustadz. Mempertemukan cinta. Ya. Okay. Ustadz begini, yang saya ketahui istijot adalah kenikmatan yang Allah berikan, namun membuat hambanya itu semakin jauh dari rahmat Allah. Betul seperti itu Ustadz ya, istijrot. Ya, kenikmatan membuat hamba Allah itu semakin jauh dari Al-Quran, dari Allah. Nah bagaimana membedakan antara itu nikmat istijrot atau yang benar-benar Allah mau ngasih rezeki kepada hambanya. Masya Allah. Itu aja sih singkat. Terima kasih atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Kemarin udah saya kirim untuk videonya yang di YouTube untuk di BJI. Masya Allah. Bu, apa bedanya musibah dengan istidroj? Kalau musibah itu sebagai ujian yang diberikan di dunia. Langsung, dan itu langsung menggugurkan dosa, memensucikan dirinya, dan kemudian Allah perbaiki. Kalau istidroj itu adalah musibah yang ditunda. Nanti kalau di akhirat teramat susah, nggak bisa diganti dengan taubat, nggak bisa diganti istighfar, nggak bisa diganti dengan kebaikan. Kalau berbuat buruk di dunia, Allah kasih kesempatan bisa bertobat, istighfar, diganti amal soleh. Maka kata Rasulullah apa? Kalau kamu berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka tutupi dengan amal soleh. Maka akan terkurangi. Dan kalau dapat musibah, terima dengan baik, maka akan menggugurkan. Nah, istijot ini nikmat ya. Dia diberi kenikmatan tapi dijor di bahasa Jawanya apa namanya? Bahasa Jawanya itu dilulu. Tahu dilulu? Apa itu lulu? Nyoh, ambil. Mumpung kamu bisa korupsi, ambil semuanya. Sampai akhir jabatan selamat itu istijrot. Nanti di akhirat nggak ada yang bisa nolong. Semua rakyatnya dia. Saya lapar dia. Saya miskin, dia. Enggak sekolah, dia. Saya bodoh, dia. Semua. Jangankan manusia, binatang pun dia menuntut. Umar pernah cerita, ya. Tidak boleh di negeri ini satu binatang pun dia kelaparan. Sampai seperti itu. Kenapa? Bertanggung jawab satu wilayah. Maka istijot itu nikmat Allah yang diberikan, tapi dia sebenarnya ada maksiat. Sebenarnya dia adalah musibah, tetapi diulur sama Allah, nunggu dia tobat, gak tobat-tobat, maka akhirnya diberikan nanti di akhirat. Termasuk mohon maaf yang punya utang, enggak dibayar-bayar, maka tulis di statusnya, hei yang punya utang, mau dibayar dunia apa di akhirat? Jawab, Bu, hei yang punya utang, mau dibayar dunia apa di akhirat? Kalau di akhirat, naudzubillah, semua dosa orang itu diambil, belum lunas. Pahalanya diambil, belum lunas juga. Menggantikan dia masuk neraka, menggantikan dia sampai tuntas. Tetapi kalau di dunia dibayar semampunya, sebisanya, lalu minta maaf, maka bebas. Maka Rasulullah nggak mau nyelatin orang sholat mayat,
hanya karena punya utang dua kalau dulu real, dulu apa? Dirham. Na'udzubillah min. Jadi Pak, itu nikmat yang diberikan dilulu. Pak Widodo ngerti lulu nggih? Dilulu wis kono, entek-entekno wis kowe sak jabatanmu terakhir. Terus sampai selesai. Kemudian ternyata dia enggak turun dengan bagus. Walaupun begitu semua nanti dosanya menjadi istidrat dan menimpa dia dan keluarganya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. 5 menit lagi. Doa ya. Sebelum doa, sedekahlah sama saya Bu, enggak usah duit. Pertama lihat saya senyum. Ya. Yang kedua, buka handphonenya, kemudian YouTube-nya Dai Asyik Official. I-nya 2 asyik ya. Kemudian klik subscribe, share dan komen. Assalamualaikum Ustadz, gitu aja udah cukup ya. Dan nanti bisa komunikasi. Ini tim saya juga ikut. Semoga nanti berkah untuk kita semua. Support dong, masa mau Ustadznya diam aja. Senyumnya mana? Alhamdulillah. Udah subscribe? Semoga hari ini nambah 200. Terima kasih, mohon maaf. Yuk kita doa. Istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu rizki yang halal, cukup rizki yang halal, jauhkan yang haram, dan mampu kayakan kami dengan rahmatmu sehingga tidak meminta kepada selainmu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarrib ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu, mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan pada cintamu. Ya Allah, kami telah membaca ayat-ayat-Mu. Ternyata musibah itu sudah Engkau siapkan untuk kami. Dan Engkau pula ya Allah yang bisa mencegah. Maka ya Allah dengan doa ini, istighfar ini, pengajian ini, cegahlah kami ya Allah yang sudah Engkau tulis di Lauh Mahfuz itu. Lalu Engkau ampuni semua dosa kami. Engkau maafkan kami, kebodohan kami, kealpaan kami. Kebodohan kami ya Allah, kelalaian kami, ampunin maafkan kami ya Allah. Ya Ghaffar ighfir lana, ya Tawwab alaina, ya Afu, ya Allah, Engkau yang bisa memberi maaf, maafkanlah kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakanlah rahmat-Mu untuk kami dan mudahkan semua urusan kami dunia akhirat. Anak-anak kami, sekolahnya, kuliahnya, jodohnya, pekerjaannya, rizkinya, hingga mulia, hingga masa tuanya. Dan mendoakan istighfar untuk kami, membaca Al-Quran untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semenit lagi pas banget. Ya Allah, yang semua hadir ini bisa jadi orang baik, senang berbuat baik, tidak bosan jadi orang baik, terus sampai mati dalam keadaan baik. Penutup, yuk sama-sama ngomong bisa aja terakhir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jadi orang baik insya Allah. Menghadapi musibah dengan baik insya Allah. Yakin? Allah yang bikin? Saya saksinya. Musibah, keadaan apapun insya Allah kita bersikap baik insya Allah. Yakin? Allah yang bikin? Saya saksinya. Terima kasih, semoga terus baik. Terima kasih orang baik, selamat orang baik, mohon maaf orang baik. Tangan diangkat dua-duanya, gerakan kiri kanan, katakan dadah. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.